3, 2, 1, on. Semua siap, tengah kencang, kanan gerak. Sudah gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Pagi. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Salah satu menyiapkan berdoa seperti biasanya untuk mengawali pembelajaran. Silakan, salah satu menyiapkan. Semua siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran saya minta coba cek sekeliling ruangan atau sekeliling tempat dudukmu, sekiranya ada kotoran atau sampah, tolong dikondisikan dulu ya. Tolong dikondisikan. Bersih aman ya. Oke, itu saya absen dulu ya. Andi Sebastian, Agung, Afgan, Bima, Dava, David, Dimas, Vervaldo, Andra, Jilan, Kenny, Mario, Dani, Sastra Langit, Novandra, Fasya, Raihan, Rizky Saputra, Septian, Sigit, Stephen, Tio, Irham, Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelumnya kita harus mempunyai semangat dan motivasi ya. Yelnya tahu ya? Yelnya tahu? Oh ya. SMK Bisa. 2 Mei Jaya.
Bisa. 2 Mei Jaya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar teknik mesin, ya. Mata pelajarannya dasar-dasar teknik mesin. Dan hari ini kita akan masuk ke materi yang namanya alat ukur presisi. Ya, apa? Alat ukur presisi. Alat ukur presisi mekanik, yaitu alat ukur yang disebut dengan mikrometer. Ya. Apa? Mikrometer. Nah, nanti di dalam pembelajaran hari ini kita bertujuan untuk peserta didik atau anak-anakku semua bisa menggunakan dengan baik alat ukur yang namanya mikrometer, ya. Nah, di dalam mikrometer nanti itu ada 2 jenis, ya. Ada alat ukur mikrometer luar, ada alat ukur mikrometer dalam. Ya, ada 2 jenis ya. Mikrometer luar dan mikrometer dalam. Nah, jadi hari ini nanti kita membatasi pada hal itu, ya. Gimana cara membaca dan menggunakan alat ukur tersebut. Itu ya. Jelas ya? Jelas. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira perlunya apa sih kita kok harus bisa memakai atau menggunakan salah satu alat ukur khususnya mikrometer? Hubungannya apa di dalam praktek keseharian? Ya, apa hubungannya? Kok kita harus bisa ngukur? Gitu. Kalau kita nggak bisa ngukur gimana? Kalau kita bisa mengukur gimana? Kira-kira apa hubungannya atau relevansinya? Kenapa kok harus bisa memakai salah satu alat ukur? Coba siapa yang mau jawab? Pentingnya apa kok kita harus bisa? Nah, gitu. Pentingnya apa kok kita harus bisa memakai alat ukur? Apa pentingnya? Kalau kita membuat meja, kalau kita nggak punya alat untuk menentukan panjang pendek, saya rasa kan kurang pas ya. Walaupun kita bisa mengira-ngira potong bisa aja. Tapi kan kita harus lebih punya alat ukur untuk menentukan kita mau buat diameter meja berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa. Kan gitu kan? Itu pentingnya punya alat ukur ya. Jadi kira-kira apa? Kalau kita tarik di dalam saat nanti kita belajar di bengkel, perlunya kita bisa memakai alat ukur mikrometer. Apa kira-kira? Biar nggak salah ukur, Pak. Biar nggak salah ukur. Oke, terus ada lagi? Apa lagi kira-kira? Kalau kita ingin mengukur suatu benda untuk menentukan, oh benda ini layak dan enggak, itu apa maksudnya? Oh, diameter dari sebuah valve piston itu sekian. Oh, kalau enggak layak sekian, itu penting enggak? Jadi perlunya apa kira-kira? Untuk mengetahui diameter atau besarnya dari objek di dalam kita nanti saat melakukan pemeriksaan. Jadi perlu harus tahu, gitu ya. Itu perlunya seperti itu. Kenapa kita harus bisa memakai alat ukur yang namanya mikrometer luas. Jadi harus tahu dan bisa. Kalau kita nggak bisa, ya repot nanti kita akan menentukannya. Bukan sekedar kita main feeling, tapi kita di sini belajar ada akurasi loh, bukan hanya sekedar mengira-ira. Nah, kan gitu, mengira-ira. Mengira-ira apakah nggak boleh? Ya boleh, boleh. Cuman akan lebih akurat kalau kita memakai sebuah alat ukur, kan gitu. Ya enggak? Kalau kita ingin lihat panjang ini kan, ini paling 75. Tapi kan belum tentu 75, kan gitu. Tapi kita harus punya alat. Oh sekian, oh jelas.
Ngerti ya? Oke. Sebelum lanjut, hari ini kita akan Bapak akan memberikan yang namanya pretest, ya, yaitu sebuah instrumen atau soal untuk mengetahui kemampuan awal sebelum anak-anakku mendapat pemaparan dari Bapak nanti tentang terkait alat ukur micrometer, khususnya pada penggunaan dan pembacaannya, ya. Jadi silakan nanti HP-nya mungkin boleh dibagi, silakan. Oke, jadi sebelum Bapak memberikan materi, ada yang namanya pretest ya, Lea. Jadi Bapak akan memberikan kuisis, ya. Silakan semua udah login, udah masuk semua di sini ya. Oke, udah saya mulai ya. Jadi tadi anak-anakku semua sudah mengikuti instrumen yang Bapak berikan, yaitu pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan
alat ukur mikrometer luar, gitu ya? Ya. Oke. Nah, tadi Bapak sudah sedikit menyampaikan apa sih perlunya kita kok harus tahu dan bisa menggunakan alat ukur mikrometer luar, gitu ya? Nah, apakah sudah ada yang pernah melakukan pengukuran benda kerja, objek, atau sesuatu benda menggunakan mikrometer luar? Belum. Yang belum coba tunjuk jari. Saya. Belum ya? Belum. Yang sudah? Oh, cuma satu orang yang sudah. Artinya banyak yang belum ya? Oke, karena di hari ini kita akan belajar tentang cara pembacaan dan penggunaan alat ukur mikrometer luar. Berarti ada tujuannya kan? Kenapa kita belajar alat ukur ini? Tujuannya adalah biar kamu nanti di saat pembelajaran di bengkel, saat praktek, saat ketemu yang namanya pengukuran dengan mikrometer itu tidak bingung. Gitu ya? Karena di dalam kemampuan dasar-dasar teknik mesin, kemampuan mengukur sebuah benda atau objek itu sangat vital. Ya. Bukan hanya pada pekerjaan di bengkel, di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku pasti sering menggunakan yang namanya alat ukur, gitu ya. Ya, alat ukur kan banyak, bukan alat ukur yang sifatnya teknis seperti mikro. Alat ukur pitameter juga alat ukur, ya enggak? Kamu pengen lihat gemuk tidaknya badan kamu juga alat ukur, ya enggak? Sama lagi, kira-kira kamu pengen tahu apa lagi? Alat ukur selain alat ukur berat badan, panjang, apalagi kamu berangkat dari rumah ke sekolah itu berapa kilometer, ada alat ukurnya, kan gitu ya? Nah, itu kan artinya alat ukur secara general dan umum. Tapi hari ini kita fokus pada mikrometer, itu ya, jelas ya? Jadi setelah nanti Bapak mengikuti pembelajaran ini, kita semua mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku ikuti pembelajaran ini, kira-kira harapannya nanti apa? Kok kamu harus punya target untuk bisa menggunakan alat ukur ini? Kira-kira ada yang menjawab? Ya, apa kira-kira harapannya? Saya dapat bisa menggunakan alat mikrometer sehari-hari dengan baik dan benar, khususnya di bengkel motor. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Dimas. Ya, tadi dijawab oleh Dimas. Perlunya apa? Perlunya adalah nanti kalau memang sudah bisa, itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat praktek di bengkel nanti ya, saat praktikum ya. Itu akan ketemu yang namanya mikrometer dan nanti pasti akan ketemu mengukur dari sebuah benda atau objek. Gitu ya. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan sebuah slide video, silakan disimak dengan baik-baik terkait dengan bagaimana cara pembacaan ataupun penggunaan alat ukur mikrometer luar, gitu ya.
silakan disimak. Menggunakan mikrometer skala ukuran 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer. Yang pertama ada frame mikrometer. Kedua, tanfil. Fungsinya menahan benda kerja yang diukur. Ketiga, ada spidol. Fungsinya menjepit benda kerja yang akan diukur. Keempat, sling atau lubang skala utama. Kelima, ada tribal, lubang skala radius dan diputar untuk menggerakkan spidol menjepit benda kerja. Ada raket knob untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spidol sampai di permukaan benda. Terakhir, ada lock untuk mengunci hasil ukuran atau mengunci timbal. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar akhir sampai tanfil dan spidol bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan klip menggunakan mikrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang mikrometer pada bagian slip. Kita jepit frame mikrometernya di ragu untuk memudahkan pemutaran slip. Putarkan slip sampai skala radius 0 sejajar dengan suhu ukur pada skala utama. Setelah sejajar, maka mikrometer siap digunakan. Berikut latihan membaca ukuran pada mikrometer. Skala utama, ini skala utama, skala tengah, ini skala radius. Untuk cara pengukurannya, misalkan dari yang tadi ukur, yaitu ketebalannya. Kita gunakan setelah dekat dengan permukaan benda, belum kita pakai raket. Tapi raket berbunyi 1, 2, 3. Berhenti di sini, kita kunci. Kalau kita hitung hasil pengukurannya. Oke, jadi tadi anak-anakku semua sudah menyimak tentang video cara pembacaan mikrometer ya. Ya, udah nyimak ya videonya ya. Sudah, Pak. Nah, Bapak akan memberikan ulasan tentang bagian-bagian secara umum dulu, secara general dulu, baru nanti dalam pembacaan. Oke, ini yang namanya mikrometer luar, ya. Jadi mikrometer itu ada dua jenis, yaitu mikrometer luar dan mikrometer dalam. Kalau mikrometer luar itu disebut dengan outside mikrometer. Apa? Outside mikrometer. Atau mikrometer luar. Yang kedua adalah inside mikrometer, yaitu mikrometer dalam. Itu kalau secara fungsionalnya. Jadi ada dua jenis. Kalau secara tampilan itu nanti jenis-jenis mikrometer ada beberapa jenis, ya. Yang satu yang sifatnya adalah analog, ya. Seperti ini namanya analog ini, ya. Tapi nanti juga ada yang dilengkapi dengan mikrometer yang dilengkapi dengan penunjukan skala digital, ya. Nah, tapi hari ini kita fokus pada mikrometer luar yang jenis konvensional, gitu ya. Oke, apa bagian-bagian dari mikro? Ya, ini yang disebut frame. Ini frame, yang Bapak pegang namanya frame. Pegangnya begini. Frame itu pegang ini, frame. Ya. Terus bagian ini disebut spindle. Ya. Apa? Spindle. Ini anvil. Ya. Terus di sini ada stopper. Ya, dipegang ini. Nah. Terus ini ada
timble. Yang bisa berputar ini timble atau skala putar. Ya. Terus bagian dalam yang tidak bisa bergerak ini disebut dengan skala tetap. Ya, apa? Skala tetap. Skala tetap. Ya. Nah, di skala tetap sini itu ada dua ukuran. Yang di atas garis disebut dengan inset, yang di bawah garis disebut outset. Ya. Nah, terus ini disebut dengan loop clamp-nya. Ya, ini fungsinya untuk mengkalibrasi dari mikro. Itu ya. Jelas ya bagian-bagiannya ya? Oke. Nah, terus berdasarkan ukurannya itu mempunyai rentang ukuran yang nama alat mikrometer. Ada yang 0 sampai 25 mili, ada yang 25 mili sampai 50 mili, ada yang 50 mili sampai 75 mm dan seterusnya. Ya, itu adalah alat ukur mikrometer, ketersediaan untuk rentang mana yang bisa dipakai. Itu ya. Jadi kalau ada alat ukur mikrometer 0 sampai 25, berarti alat itu hanya mampu mengukur benda panjang atau diameternya 0 sampai 25 mili. Ya. Kalau alat ukur mikrometer kok ada ukuran 25 sampai 50 mili, berarti itu hanya mampu mengukur benda atau objek yang maksimal 50 dan minimal 25 mm. Itu maksudnya. Jadi nggak serta-merta setiap mikro bisa mengukur, tapi kita lihat dulu jenis ukurannya. Dan seterusnya. Kalau ada ukuran mikrometer yang 50 sampai 75 mili, berarti hanya mampu mengukur objek 50 sampai 75 mili. Jelas? Jelas. Nah, nanti dari ukuran-ukuran itu ya, nanti akan dilengkapi yang namanya batang kalibrasi. Nah, atau yang disebut dengan replacement rod atau batang kalibrasi. Nah, ini yang disebut dengan replacement rod, batang kalibrasi. Nah, apa? Batang kalibrasi. Atau replacement rod. Ya. Jadi setiap mikrometer akan dilengkapi seperti ini. Kecuali mikrometer yang ukurannya 0 sampai 25 mili. Itu enggak ada. Tapi selebihnya itu harus ada ininya. Jelas ya? Kalau ini ada keterangan di sini 50 mm. Berarti ini replacement rod atau batang kalibrasi untuk mikrometer yang 25 sampai 50. Ya. Jelas ya? Nah, paham untuk bagian-bagiannya? Paham. Oke, sekarang cara pembacaannya gimana? Nah, cara pembacaannya. Oke, kita simak sini. Kalau di jangka sorong ada dua skala ya. Ada skala tetap sama skala geser atau skala pendit. Ya, melibatkan dua skala. Nah, kalau jangka sorong di dalam mikro itu dia melibatkan tiga skala. Tiga. Apa aja Pak? Ini pertama. Di atas garis itu disebut inset apa? Inset apa? Iya, maaf, inner sleeve ya. Disebut dengan inner sleeve yang di atas garis. Apa? Inner sleeve. Inner sleeve. Atas
garis ini disebut inner. Yang bawah garis disebut outer slit. Nah, terus ini apa namanya? Skala Noyes. Berapa skala jadi? 3. Atas garis disebut Inner slit. bawah garis. Outer slit. Yang sebelah kanan Skala Noyes. skala Noyes. Noyes. Nah, cara bacanya gimana? Yang di atas garis, ini ada garis ya. Kelihatan garis? Kelihatan ya? Ya. Nah, nih. Yang di atas garis ini ada strip-strip ya. Ya. Di satu strip ini nilainya adalah 1 mm. Ya. Jadi inner slip ini juga disebut dengan nilai skala tetap. Tetap itu maksudnya 1. Memang ini nggak bisa bergerak, nggak bisa berputar, dan nilainya juga tetap. Artinya tidak ada pecahan, tidak ada desimal. Ya 1, ya 2, ya 3, 4 dan seterusnya. Makanya di sini setiap 1 mili itu setiap satu strip nilainya 1 mili. Jadi ini 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, 5 dan seterusnya. Berarti ini setiap satu stripnya nilainya 1 mili. Gitu ya. Jadi ini berapa yang terbaca, berapa ini berarti? 15. Berapa? 15 yang jelas di sini sudah ada nih, ya. Ya. Ya kan? Ya, Pak. Sudah muncul. Sini 5 mili, sini 10, sini 15. Ini garisnya masih kelihatan ini. Ya kan? Ya. Berarti 15 Mili. inner slitnya 15 mm. Sekarang outer slit. Nah, inner slitnya ini di sini. Itu hanya ada dua kemungkinan terbaca. Yang ini dibaca 0 atau dibaca 0,50. Dibacanya 0 atau 0,50. Itu bahasa mudanya terbacanya 0 atau setengah milimeter. Kalau di atas tadi setiap satu strip 1 milimeter kan nilainya. Kalau di bawah ini hanya ada dua kemungkinan terbacanya, 0 atau setengah milimeter. Cara menentukannya gimana, Pak? Nah, kita lihat. Kalau di sini skala tetapnya adalah di sini adalah 15 ini. Kelihatan nggak garis tipis di sini ya? Kelihatan. Tipis. Ini 15. Ya. Terus di sini selubungnya di sini atau strip yang di skala outer slip itu kan di sini udah nggak ada kan, di sini ketutup sama selubung atau skala timblenya ini kan ketutup. Betul ya? Makanya ini terbacanya 15. Karena di sini stripnya tidak kelihatan, makanya dibaca 0. Jadi ini 0 nih. Outer slipnya adalah 0,0 mm. Nyambung nggak? Nyambung. Ya kan ini kan nggak kelihatan kan ini. Kalau Pak ini ada garis Pak. Nah, kalau garis ini nanti ini mepet ke sini, berarti nanti terbacanya bukan 15 dong. Karena 15 sudah ketutup, berarti kan terbacanya 14. Kan gitu. Ya. Paham ya? Paham. Nah, ini outer slitnya terbaca 0. Nah, sekarang ya skala Noyes. Terbacanya berapa? Satu strip nilainya 0,01. Satu strip 0,01 per satu strip. Padahal di sini jumlahnya adalah ada 50 strip. Berarti kalau 0,01
50 ada berapa? 0,01 dikali 50 berarti ada berapa? Berapa? 0,50. Berarti kan setengah mili kan nilainya? Iya. Nah, artinya jika skala Nimble ini berputar satu kali putaran penuh itu nilainya setengah. Setengah milimeter. Satu putaran penuh. Paham ya? Paham. Nah, kan per satu setir 0,01, jumlah setirnya 50. Berarti 0,01 dikali 50 adalah 0,50. Jelas ya? Jelas. Jadi secara praktis di atas garis terbaca tetap 1, 2, 3, 4 dan seterusnya milimeter. Bawah garis terbacanya setengah mili atau 0. Dan di sini terbacanya per satu setir adalah 0,01 milimeter. Satu kali putaran penuh terbaca 0,5 milimeter. Jelas? Jelas? Jelas. Coba saya akan ngecek kira-kira hasilnya berapa ini. Saya tutup, saya majukan. Siapa kira-kira yang mau maju untuk menjawab hasilnya ini? Silakan. Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Tepuk tangan buat Dimas. Hapus dulu aja. Silakan jawab. Inner slip berapa? Outer slip berapa? Setelah nulis berapa? Nah, begitu. Berapa? 1,40. Benar? Yakin? Coba kita cek. Benar enggak? Benar enggak? Salah ya? Salah ya? Tahu salahnya di mana? Salahnya di mana di sini? Salahnya di sini. Salahnya di sini. Ya. Ini 1 mili. Ya. Ini kan kelihatan ini garisnya ini. Berarti kan secara praktis ini kan terbacanya 0,50 nih. Ya. Outer slipnya adalah 0,50. Ngerti? Ngerti nggak? Jadi di innernya adalah 1 mm, outer slipnya adalah 0,50. Ini setengah, terhitung setengah mili. Yang skala nonius itu 0,40. Ya kan? Berarti outer slipnya di sini terbaca berapa? 90. Outer slipnya dulu berapa? 0,50. Di sini 1,00 mm. Ya. Di sini 0,50 mm. Terus skala noniusnya adalah 0,40 mm. Hasil akhir milimeter 0,000549
1 tambah 0 adalah 1. 1, 2, 1, 2. Set. 1,9 mm. Oke, ngerti? Oke, tepuk tangan buat Dimas. Coba saya ngecek satu kali lagi. Siapa yang maju selain Dimas? Siapa yang berani? Silakan maju. Satu orang. Ayo. Ayo maju. Salah nggak apa-apa. Yang penting maju dulu biar ada. Ya, maju. Tepuk tangan buat Raihan. Tinggal ngampus ini aja deh. Kita tidak ada. Oke, silakan dijumlah. Berapa? 21 kan? Jumlah. Koma 20. Kita cross check ya. Untuk Raihan jawabnya 21,92 milimeter. Kita cross check kebenarannya apakah benar. Benar? Silakan satu kali lagi. Berapa ekor? Cukup ya. Oke, tadi Bapak sudah memaparkan cara pembacaan dari mikrometer luas. Sekarang anak-anakku tugasnya adalah Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik beserta nanti alat ukur dan benda kerja yang akan diukur. Gitu ya. Nah, sebelumnya silakan diposisikan 1 menit untuk memposisikan kelompok. Satu kelompok isinya 4 siswa. Ya. Oke, silakan 1 menit diposisikan satu kelompok 4 siswa. Silakan. Tentukan dulu. Satu kelompok 4 siswa. Ayo, tentukan dulu tempat duduknya. Posisikan. Ini kelompok ini. Ayo, sana. Ayo, silakan. Satu kelompok 4. Ayo, silakan. Diposisikan. Satu kelompok, ayo. Udah? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Saya, Pak. Oke. Silakan ditulis anggota kelompoknya. Kelompok 1 meja sini ya. Kelompok 1, ke sana. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Jadi kelompok 2 ya. Tuliskan nama kelompok. 2. Kelompok
Empat. Isinya 4. Ya isinya 4. Satu kelompok isinya 4. Satu kelompok isinya 4. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Satu kelompok isinya 4. Silakan posisi duduknya diposisikan. Oke, tuliskan dulu posisi anggota kelompoknya, nama-namanya dan nama kelompok dan anggotanya. Silakan ditulis. Gila sih, pakai apa? Akal semua lu. Udah di mana Mbak tadi? Oh iya. Oke, udah ya. Itu KPD-nya. Sekarang ini diameter pistonnya. Silakan di atur satu-satu. Satu piston, satu kelompok, satu piston. Apa ini, Pak? Satu pen piston. Pennya? Pennya udah ada, Pak. Oh sudah. Bisa sudah. Nggak bisa tetap pakai. Kalau sudah. Ke sini satu pen piston. Satu pen. Kalau itu ya. Yang sebelah sini satu piston, satu balok, satu pen. Ini ada berapa kelompok terjadi ini? 2 Pak. 2 kelompok. Langsung saja minta tolong. Oke, sekarang alat ukurnya. Nanti gantian, kurang. Ini belah sana. Yang ukurannya ini sesuaikan aja. Oke, silakan diukur. Per kelompok dilihat pelan-pelan per kelompok tapi kalau nanti saat Ya, iya diukur. Itu kan sesuai gambar. Itu sesuai gambarnya. Lihat gambarnya. Kan ada gambarnya kan? bisa pergi Pak. Pasnya berapa nih? Kecil dulu. Ini pakai yang 50 B. Ini ukuran berapa ini? Berarti kamu yang kecil dulu, yang 0 sampai 25. Ini nanti untuk yang 50 sampai 75. Jaraknya ini kan 25 sampai 50 kan? Pakai itu juga Pak. Pandang sih.
Oke, berarti. Nah. Beda dong. Ini kan dalam. Hah? Ini kan dalam. Enggak dong. Ini ukurannya beda. Ini ukurannya berapa ini? 50 sampai dengan 25 sampai 50. Ini tuh kan nggak nyampe ini tadi. Nggak nyampe kan? Karena ukurannya tidak sesuai, makanya yang kecil dulu aja, yang kecil dulu. Ini nanti. Ukur yang kecil dulu, masukin dulu. Nah, sekarang itu dibaca berapa itu? Pas di tengah-tengah dong. Pas tengah-tengah. Itu terbaca berapa sekarang? Terbaca berapa? 14. Hah? 14 mili. Tuliskan di sini. Ini kan ini. Nah, skala utama berapa? Skala minoritas berapa? Tuliskan. Ada 3. Ini. Iya. Kalau pakai yang ini dulu. Skala utama yang di atas garis ini. Skala utama. Ya, ini skala outer slip, inner slip, skala timber. Terbaca berapa ini? Yang atas garis. Tuh. Jangan bukan coba di sini. Skala utama, skala slip, terus ukurnya adalah, ya kan? Skala utama yang di atas garis, skala inner slip yang di bawah garis ini, skala garis adalah yang ini. Terus dijumlah. Ya kan? Kalau kayak gini ya, Gimana? kayak baca berapa? Mana? Jadi dilihat, makanya ini dilihat. Ya. Ini angka 10 ya. 10, 11, 12, 13 kan? Ya, 10, 11, 12, 13. 13 kan? 13. Ya kan 13 kan ini? 10 di sini, 11, 12, 13. Skala tetapnya udah jelas 13 ini. Kita terus yang di bawah garis ini kelihatan nggak ini? Ini kelihatan. Berarti 0,50 outer slipnya 0,50. Inner slipnya terbaca berapa? Non-disnya kan di sini 0. Tadi satu strip nilainya berapa? 0,01. Berarti skala non-dis terbacanya 0,01. Ngerti? Nah, sekarang dijumlah. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Iya, di skala utama. 55. Siapa? Hah? Terbaca berapa? Ayo, ya udah pasang aja gini. Ini gede. Ini, udah cabut. Terbaca berapa sekarang? Sesuaikan dengan sini. Berapa? Yo, nggak tahu nanya apa, diskusi nggak apa-apa. Kalau utama 50 ya, Pak. Skala utama itu yang di atas garis ini. 50 ya. 50 berapa? Pas, 50 pas. Cuma cari gede, Pak. 11 dong, 11 ambil tadi. Udah. Belum dah. Oke. Mana? Sampai 50 pas. Apa obat lah?
Iya, jawab sama gitu. Yang outer slip. 13 kamu. Kelihatan nggak itunya? Kelas anjing masih kelihatan. Kalau udah kelihatan tadi itu. Hah? Itu kelihatan. Ini 10 mili. Sekarang tetap dulu ya. Kelihatan kan garisnya? 10. Ya kelihatan lah. Terus 12. Nah, ini kelihatan nggak? Strip ini kelihatan apa ketutup? 11. Kelihatan. Iya. Ini kelihatan ya. Berarti terbaca 0,50. Berarti outer slip 0,5. Terus ya Ini 13,11. enggak. Berarti ini outer slip ini nggak terbaca karena di sini dia sudah hampir mendekati 0,50. Ininya nih. Skala nilainya. Yang utama. Jadi ini outer slipnya Yang utama 0,00 atau 0 mili. Tapi skala nilainya terbacanya sudah hampir mendekati Oh, ini yang 0,50. utamanya berapa? Di sini berarti 0,4. Itu kencengin goblok, orang cara makin ini gimana? Ya kan? Kencengin bener. Berarti 49. Berarti non nilainya terbaca 0,4. Outer slipnya terbaca 0. Outer kan bawah garis. Inner slip terbaca 12. Ngerti? Kalau utama. Oke? Ada pertanyaan sini? Cukup? Cukup? Situ cukup? Bener gitu kan ada contohnya sih. Tadi. Tadi mana sih? Ukurnya gimana gini? Ini ukur ini kalau asalkan ininya. Yang di atas garis, yang inner slip itu persentase nilainya 1. Satu nilainya 1. Yo enggak dong. Satu strip ini nilainya 1. Iya, enggak. Ini satu strip. Satu strip nih. Ini sini enggak 0. Ya. 0. Ya, di sini 0. 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Ini kan maksimal 0 sampai 25 mili. Ya enggak? Masa di sini nilainya 0,0? Ya enggak dong, stripnya dihitung. Satu strip ini nilainya 1 mili. Satu strip nilainya sekarang berapa mili nih yang di atas tadi? 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 tambah 5. 5 belum nyampe. Berarti 4. Berarti 4. Jadi kelihatan guys. 1, 2, 4. Ya 4. Berarti di atas garis terbaca 4 mm yang inner slip, gitu. Yang outer slip terbaca berapa? Yang outer slip yang di bawah garis terbaca berapa? Ini 0, terbaca 0. Terbaca 0. Terus yang skala Nonius ya 0,41. Berarti gini tulisnya Mas. 4 mili. Ya 4 mili. Skala utama 4 mili. 400 gitu. Ya 4,00. Skala slipnya 0,00. 0,00. Skala nulisnya 0,4. Ya 41. Tinggal jumlah kan? Nanti dipindahin lagi ke bawah. Ya ini jumlah terus ini tapi hasil ini terus ini lagi. Oke?
Tuker. Nah, pinjam yang kecil ya, yang kecil. Ini kan Pak, ini Pak. Bener nggak Pak? Ya. Itu sih yang gede. Itu kalau bisa kan beli kan? Yo itu. Pak. Off. Oke anak-anakku semua, tadi Bapak sudah memberikan LKPD beserta alat ukur dan benda yang diukur ya. Oke, sebelum kita nanti mempresentasikan hasil diskusi dalam pengukuran kamu, hari ini kita coba refresh sebentar, penyegaran sebentar. Kita akan membuat permainan. Permainannya Bapak kasih judul yang namanya transfer kata. Apa? Transfer kata. Transfer itu apa artinya? Kirim. Mengirim kata. Mengirim kata. Mengirim kata tapi dalam bentuk pengkodoan tepuk punggung. Ya, jelas? Nah, coba sekarang saya minta membuat 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Silakan baris menghadap ke sini, sebelah sini 7 orang, 6 orang. Yuk silakan satu set. Berdiri. Sini 7 loh. Salah sini 7. Sana 7 orang, sini 7 orang. Sini 7, sini 7, sini 6. Kita sini. 7. Pak, dijilat Pak. 2, 3, 7, 1, 2, 3. Itu 6, sini 6. Oh, 6 ya? Ini 7 ya. Oke. Sini kelompok 1. Kelompok situ dulu ya, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak? Oke. Nanti gini, pertanyaannya. Ya. Nanti setiap sudah selesai satu kata itu menjadi beberapa huruf menjadi satu kata itu, langsung nanti maju untuk menuliskan kelompok 1 hasilnya tadi katanya apa, ya. Kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, ya. Berarti nanti ini orang nomor ke-7 ya, orang pertama sama. Oke, sebaliknya orang depan ini ya, maksudnya depan adalah orang terakhir. Ya, jelas? Jelas kali? Jelas? Oke. Nanti Bapak akan memberi kode, ya, memberi kode saat mulai. Sebelum Bapak memberi kode mulai jangan ditransfer. Jelas ya? Nah, oke. Sekarang Pak. Ingat dulu kata-katanya. Ya, ingat dulu. Ulang lagi. Yakin kah? Ya, ingat ya. Oke, mundur dulu si mundur dulu, jangan deket dulu, agak jauh.
Ingat-ingat ya, ingat-ingat aja dulu, jangan dilakukan. Sini aja dulu. Oke, ya. Apa Jack? Bravo. Sini dulu. Sini dulu. Pelek nih. Ingat-ingat aja di sini. Ingat-ingat ya. Ingat. Oke, silakan. Hitungan ke 1 nanti silakan dimulai ya. Kalau saya hitung 1 ya. Jelas? 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 Siap? Siap? Coba agak dikasih jarak aja biar nggak terlalu rapat. Mundur. Setelah sampai ini sudah ngirim, kamu mundur lagi loh, jangan biasa. Hasilnya mundur. Ya, Pak, kamu juga udah kirim nanti mundur. Udah kirim mundur. Nanti kalau sudah selesai maju lagi. Jelas? Oke, 3, 2, 1, mulai, silakan. Satu, duduk dulu. Sudah. Udah selesai? Udah. Satu kata udah selesai? Udah. Benar? Enggak. Oh, kelompoknya banyak. Baru satu kata. Oke, betul. Udah, satu kata udah. Udah orang nomor terakhir sudah terima hurufnya? Sana, kelompok 2. Udah, keterima hurufnya? Sana? Udah. Oke, next, yuk, lanjutnya. Kata kuncinya jangan dilesankan. Kalau dilesankan udah gak seru. Sudah? Huruf selanjutnya next. Ya pelan-pelan. Sudah? Tidak, Pak. Nomor 1, 2, 3 udah? Oke, hurufnya masih? Yuk next, transfer lagi. Masih lagi? Yuk. Udah habis? Nomor 1 habis? Ya, sama lagi. Sini habis. Habis. Nanti.
Sudah, kelompok 2 habis? Udah, Pak. Ya, silakan masuk. Kelompok 3 habis? Habis. Ya, silakan tuliskan masing-masing kelompok. Pak, Mas Dino. Mau air kecil, Pak? Iya, ya. Iya. Pakai A, Dul, Rama, FRA, FR, Tadi di belakang apa ini? Udah? Kita cek yuk. Sekarang berdiri di kelompoknya masing-masing. Berdiri. Diri. Oke, kelompok 1. Si nomor 1 siapa tadi? Bener nggak? Bener, Pak. Hurufnya bener, hurufnya. Pakai V apa P? V. Bener ya berarti? Bener. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 yang orang pertama. Salah Pak. Salah, Le. Salah. Salah apanya, Le? Itu E-nya. E-nya. Aturan di belakang. Di Di E. Ya, jadi E. ini. Ya. E-nya di sini. Ya. Ininya bener. Itu apa? Tulisan. Pak. F. Tulisan dia, Pak. Y. Oh, bener nggak? V itu, Pak. Ya, frame. F itu, Pak. Salah tadi. Tapi apa beda? Salah. Kok F-nya beda? F sama V bendera, Pak. F. Beda. Beda. Ini kenapa salah ini? Salah. Ini salah. Jadi apa, Pak? Ini salah. Yang benar adalah Frame. Oke, kelompok 3. Maaf, kelompok 3. Bener, Pak. Bener ya, persis ya. Single. Oke, tepuk tangan kelompok Oke, 3. tepuk tangan. Oke, sekarang berdiri sesuai dengan kelompoknya. Tangannya taruh di punggung masing-masing. Silakan saling pijit. Oke, sekarang tangannya pindah ke kening sini. Sudah? Sekarang balik. Latihan yuk, latihan. Oke, cukup. Sekarang pindah ke kening. Sudah? Oke. Tetap semangat ya. Terima kasih. Masing-masing.
Oke, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang saya minta 2 perwakilan masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait pengukuran tadi. Ya, yuk silakan. Kelompok 1 tadi siapa? Oke, silakan kelompok 1 dulu perwakilan. Oke, jadi tadi setelah anak-anak semua sudah melakukan diskusi, terus tadi Bapak coba buat penyegaran suasana biar nggak terlalu tegang ya tadi ya, sedikit. Nah sekarang kita coba mempresentasikan hasil diskusi terkait pengukuran benda kerja dengan mikrometer ya. Nah, ini sudah ada temenmu untuk mau presentasi. Yang pertama yaitu Dimas Wijaya. Oke, sebelumnya tepuk tangan buat Dimas dulu. Oke, silakan Dimas, silakan presentasikan coba apa yang mau diukur nih namanya? Valve ya, valve atau ke lab. Oke, coba silakan diukur dulu. Oke, hasil ukurnya berapa? 4,97 mm. 4,90. Ya, oke, betul. Oke, nah, oke, tepuk tangan buat Dimas. Oke, selanjutnya Dani, coba apa yang diukur? Namanya nih? Pen apa? Oh, pen pistol. Oke, itu mau mengukur apa? Apanya yang diukur? Kalau lebarnya atau diameter lu? Oke, silakan coba. Oke, lebarnya berapa? Berapa yang matang? 13 mm. Skala tetap 13 mm. Terus? Skala Norio 0,50 mm. Terus skala udah jadi terbaca berapa? Totalnya? Totalnya berapa jadi? Hasilnya? 13,91 mm. Oke ya, nah tepuk tangan. Silakan untuk dari tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, sekarang untuk kegiatan selanjutnya coba cek sekali lagi data-data yang kamu tuliskan di lembar kerja itu, pastikan semuanya sudah terisi ya, hasil ukur dan masing-masing satuan hasil ya. Jelas ya? Silakan di cross check dulu, saya kasih waktu 2 menit, silakan di cross check ulang data-datanya. Data-datanya dicek ulang, pastikan terisi semua, jangan sampai terlewat. Ya, oke, mantap. Ya. Ukurannya Pak. Oke, pastikan cek sekali lagi. Pastikan terisi. Jangan sampai lupa nama kelompok, anggota kelompok. Oke,
Oke, udah selesai? Nah, Oke, coba saya minta perwakilan salah satu berdiri untuk mengambil lembar kerja masing-masing kelompok. Dimas ya, lembar kerjanya ditarik. Oke, terima kasih Dimas. Oke, sudah terkumpul semua ya? sudah. Oke, kalau sudah terkumpul semua, tadi juga udah presentasi. Nah sekarang coba HP-nya silahkan diambil. Bapak akan memberikan tes terakhir yang disebut namanya post test melalui quizzes. Untuk mengetahui kemampuan akhir dari peserta didik setelah melakukan pembelajaran tentang mikro. Jelas ya? Tapi sebelum post test, saya minta tolong untuk alat-alatnya tolong dirapikan, dimasukkan kembali ke tempatnya masing-masing dulu sebelum melakukan tes. Ayo kita latihan. Ya, alatnya silakan dikumpulkan dulu. Susun yang rapi, jangan sampai ada yang cacat. Ay, di karton. Ay, gila sih. Ya, gua udah nanti gitu juga. Ya, bisa. Itu biar Oke, alatnya udah lengkap ya? Oke, nggak ada yang cacat ya? Dirapikan. Oke, anak-anakku sekarang Bapak akan memberikan post test ya. Silakan kembali masuk ke browsing ke Chrome atau Google silakan. Silakan ketik quizzes ya. Kalau ada quizzes silakan masuk klik ke join my quiz. Join my quiz. Setelah udah masuk join my quiz, silakan masukkan kode 818496.
Siapa yang belum? Saya Pak, belum Pak. Siapa yang belum masuk? Saya Pak. Ini masuk aja yang baik-baik. Dikasih satu lagi ya? Bapak lihat Pak. Dapat lihat enggak? Pak, ini sudah apa nih Pak? Oke, silakan dimulai.
jalan. Opennya itu pukulin. Sebelah sini. Diposisikan biar kena. Ini Ban. Sampai Ban. Finish belum? Sudah finish? Suruh Pak main lagi Pak. Iya jadi Pak. Kita lihat ya. Udah finish semua ya? Dimas, Opan, dan Dapat, tepuk tangan. Opan mana Opan? Ini Opan Pak. Oke, tepuk tangan. Satu lagi. Oke, Opan. Oke, jadi itu tadi adalah instrumental penilaian terakhir terkait pembelajaran hari ini ya, terkait mikrometer. Tadi Bapak sudah memberikan post test ya. Nah, untuk itu, untuk kegiatan selanjutnya saya coba pengen masukan dari anak-anakku semua, kira-kira pendapat kamu atau kira-kira punya usul pendapat atau apapun terkait kesan ataupun pesan dalam pembelajaran hari ini itu seperti apa, gitu ya. Kesannya apa, atau punya pesan apa, atau punya pendapat seperti apa terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini seperti apa. Mungkin bisa ada yang menjawab kira-kira apa pendapatnya? Ya, Dimas, gimana kira-kira? Pendapat saya pelajaran dari awal sampai akhir menyenangkan Pak. Kata kuncinya menyenangkan. Ya Pak. Benar, menyenangkan. Ya. Alasannya apa Bima? Kok menyenangkan? Dapat duit, Dapat duit, dapat pengalaman. pengalaman. Kenapa kok menyenangkan?
habis ada permainan game. Mendapatkan ilmu, jelas. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi yang bikin menyenangkan? Ada game. Apa? Bisa memahami. Terus gampang dipahami. Kenapa kok gampang dipahami? Pelajaran dibuat menyenangkan. Ya, pelajarannya dibuat menyenangkan atau menarik gitu ya. Terus kritikannya apa? Kritikan kekurangannya apa? Kekurangannya? Kekurangannya nggak ada. Benar? Oh gitu. Oke, terima kasih sudah memberikan sebuah respon atau tanggapan terkait pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini tadi sudah Bapak berikan post test, praktek juga sudah. Itu adalah sebagai bentuk evaluasi akhir. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ya, hasil post testnya nanti akan Bapak informasikan. Kalau yang sudah lulus berarti bisa ke tahap belajar ke materi selanjutnya. Ya. Bagi yang belum lulus terkait penggunaan alat ukur, pembacaan alat ukur mikrometer, berarti harus remedial. Gitu ya. Yang lulus bisa lanjut, yang belum lulus remedial. Gitu ya. Jelas? Mungkin ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini? Kalau nggak ada, coba saya minta sebelum kita akhiri silakan cek sekeliling ruangan ke tempat duduk, mungkin ada sampah kotoran atau benda kerja yang potensial di bawah aman. Berarti poinnya pembelajaran hari ini Bapak anggap selesai. Yang kata yang terakhir adalah nanti hasilnya akan Bapak sampaikan. Kemudian dari mana yang lulus, mana yang nggak lulus. Yang poinnya lulus bisa lanjut ke materi selanjutnya, yang belum lulus remedial. Gitu ya. Oke, untuk itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, salah satu tolong untuk menyiapkan doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan salah satu memimpin doa dengan suara lantang seperti biasa. Ya Pak, siap. Oke, silakan. Kemudian siap, gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan nanti setelah akhir pembelajaran ini bisa pulang ke rumah selamat, bisa kumpul dengan keluarga masing-masing ya. Cukupkan hari ini. Sekian, terima kasih. Banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.